Hai, halo, balik lagi di konten Komenin Ranu episode kedua. Dan menariknya hari ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu peserta uji nyali di tahun 2014 di salah satu televisi swasta di Indonesia yang sekarang kembali viral. Padahal 2014 dulu sudah sempat viral. Ada Lisa Anissa. Hai. Sosok Assalamualaikum, balik lagi bersama Lisa dan juga Lika, lilin kecil di acara uji nyali, uji dua nyali, nyaliti Soledad. Ya. Tagline ya, udah maafin ya. Kenapa bisa sampai viral lagi? Nggak tahu, kayaknya ada yang bongkar aib aku, ada yang nggak terima aku sekarang udah jadi cantik tuh. Di Twitter dulu berarti. Twitter, karena Bebe Cabita, dia yang pertama meng-tweet. Oke. Gokil nih, bla. Terus akhirnya semua pada lihat, nonton segala macam. Sampai Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil aja tuh hafal sama aku. Karena? Ya, karena dulu aku tuh pernah jadi announcer, terus interview sama Pak Ridwan Kamil, terus sama temanku diginin, "Pak, tahu nggak dia nih yang cerewet di Go Belanda?" "Oh, kamu yang uji nyali," gitu. Sampai tahu kelas pejabat pun. Wah, sekarang juga udah kelas pejabat mainnya. Penjahat lupa rumahnya itulah. Gue bingung mau ngelucu nggak lucu soalnya sekarang aku lebih ke beauty gitu. Akan seru kontennya. Dan di sini gue pengen tanya ke Lisa, tadi udah sempat ngobrol juga, kalau gimana sampai Lisa Anissa ini sampai masuk ke konten uji nyali di televisi. Itu ceritanya gimana waktu itu? Iya, jadi kan sebenarnya ini aku pengen speak up juga aja gitu sebagai peserta uji nyali Masih Dunia Lain, karena selama ini banyak stigma dari netizen terutama ya kan, dan juga orang-orang penonton kalau misalnya bilang itu mah settingan gitu, itu cari sensasi gitu, ini mah disetting. Lagi disettingin. Mau bahas settingan, coba settingan maksudnya gimana tadi? Settingan di sini tuh kayak misalnya ya di setting tempatnya di mana, setting alat segala macam, ya itu memang settingan gitu. Tapi kalau misalnya di direct, misalnya dicari peserta yang nanti kamu ini skripnya ya baca ini itu enggak cuy, sama sekali tidak. Berarti alami gitu. Terus udah gitu banyak yang nanya sama aku juga gitu kan, kayak enggak nanya sih sebenarnya, lebih kayak ngehujat gitu, bilang kayak ini sih cari sensasi doang gitu. Coba kamu bayangkan, kamu ada di ruangan gelap, angker, terus kamu bentuk defensifnya apa gitu kan. Kalau misalnya orang baca doa, kalau aku baca doa makin setan makin ngumpul bu gitu, jadi makin takut. Jadinya ya gitulah, dengan ngomong apapun yang ada di pikiran kita gitu. Salah satunya adalah karena mamahku bilang kalau takut mendingan ngebodor aja gitu ya. Ya udah aku teh jadi ngebodor ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gimana caranya bisa ngebodor bisa ngebodor ketika dirimu ada di suatu tempat yang memang kamu merasakan itu hawa panas sebelah kamu kanan kiri tuh bener-bener dikepung gitu. Wah banyak kayak kayaknya nggak cuman sendiri aku doang di situ gitu. Betul, tapi kalau di luar uji nyali juga meskipun sendiri banyak banget hawa-hawa negatif gitu, suka di rumah, di sosial media sih lebih banyaknya ya. Di DM ya. Banyak yang kepo. Nah, terus akhirnya pada saat ini kan posisinya pakai infrared ya, pakai kamera infrared, terus berarti bener-bener nggak ada cahaya sama sekali kecuali Nggak dari ada. like. Ya betul, si Lika ya kan, lilin kecil. Ini Itu kita- banyak yang tertarik sama si Lika ini. Ini kita putar di 2015, video 2015 di video dari YouTube yang cuplikan acara proses uji nyali waktu itu ya. Pantau terus, kita maju ke depan ya. Di sana tadi ada suara juga. Nah, itu tadi suara ya. Itu dengar suara apa? Itu cewek. Jadi dari sebelah sini cewek, di sini cowok. Kebetulan aku vokalis band. Aku punya band aku metal gitu, dan aku tuh suka scream.
Itu terus udah gitu di situ kayak ada suara vokalis metal juga yang gitu-gitu. Itu pasti bukan rekayasa. Tapi sih kayaknya ya bukan sih. Bukan karena rekayasa. ya itu beneran suaranya ada gitu. Ketangkap nggak saat itu sama audio di? Oh iya kan ini ada. Iya, ketangkap nggak kira-kira? Iya, tangkap lah ini ada. Gitu kira-kira. Yang vokalis metal itu ada gitu. Gitu. Terus aku mikir kayak anjir ini mah kayak temen aing lah gitu. Si vokalis metal kayak aing lah, aing juga kan soalnya aku juga kan vokalis metal juga ya kan. Gitu. Jadi kayak ngerasa wah ada balad ya. DCS band lu apa? Genrenya apa? Gitu. Bawain Bring Me The Horizon enggak? Gitu tadi mau ditanya gitu, tapi aku gak kepikiran. Nah, yang cewek itu nangis. Kayak tadinya mau aku godain juga gitu. Itu tegang banget, bulu kudukku semua bulu lah ya. Itu berdiri semua. Tapi ada satu bulu yang masih kalem gitu. Berdirinya kalau nanti lagi, jadi si bulu kuduk itu sudah merinding ya kan, banyak banget kayak suara yang gitu, yang suara cewek nangis itu terutama. Nah itu tadi mau aku godain, kenapa nangis, curhat aja sama aku, tapi nggak tahu kenapa pada saat itu aku jadi tiba-tiba menciut gitu. Aduh nggak berani deh gitu, jangan deh takut. Berarti gitu. takut beneran dong ya? Takut beneran. Tadinya juga mau aku. Lu nangis sebenarnya gimana? Takut apa berani? Ih penakut. Karena sebelum uji nyali itu gue aku sempet tester, bukan tester apa sih? Simulasi dulu di kamar. Jadi aku matiin kamarnya, lampunya. Dan itu cuma bertahan 1 menit. Aku nggak kuat, langsung anjir ini gimana dong besok mau uji nyali nih. Di kamarnya takut gitu. Jadi udah bener-bener yang gue tegang. Gitu. Berarti ini di Gua Belanda. Diceritain nggak sama kru atau reporter Gua Belanda tuh dulunya apa? Enggak, jadi gini prosesi untuk menjadi peserta itu gak gampang gitu ya. Jadi mereka seleksinya itu ketat aja, kayak rock. Jadi kayak mau kayak celana ketat. Nice. Iya, jadi kayak apa ya, mau interview kerja. Jadi pertama aku lihat di Twitter tuh kan, memang awalnya aku ikutan uji nyali ini bukan untuk cari sensasi ya teman-teman. Aku setting itu, aku pengen terkenal gini-gini, enggak. Karena basically di keluarga aku nih 3 orang kesurupan mulu, dan aku jadi kayak ngerasa aku harus buktiin sama mereka kesurupan itu nggak terjadi gitu. Maksudnya selama kamu meyakini itu nggak terjadi, maksudnya nggak ada ya nggak ada gitu, setan tuh nggak ada. Intinya aku mau tegesin itu untuk keluargaku. Nah pas aku lihat dulu kan zaman Twitter ya kan, si prosesi ya kan, dikasih tahu tuh pengumuman sedang ada di Bandung. Nah disuruh bawa fotokopi KTP si BPJS, surat tanda keterangan tidak mampu gitu. Gak ada bercanda. Jadi terus suruh bawa foto gede banget gitu. Terus nyampe sana kita harus isi formulir gitu kan. Formulir itu unik. Jadi formulirnya tuh ada pertanyaan, hantu yang ingin kamu temui ya. Aku jawabnya vampir, zombie, mumi, apa sih mumi? Mami apa? Iya mumi, mami, ibu-ibu dong mami. Itu mami. Papi, aku sih lebih pengen ketemu papi, daddy. Canda. Jadi ya yang gitu-gitu yang aneh-aneh. Apa sih? Nah, udah semua itu yang datang itu ratusan orang. Saat seleksi itu. Dan aku sampai kayak ih serius nih buat ikutan kayak gini, niat banget sih gitu. Ini dengan saingan 100 orang gitu. Dan itu banyak banget lah pokoknya. Dan ada yang sampai yang kayak pakai sorban gitu. Terus ada yang benar-benar kayak paranormal, kayak orang-orang pintar, kayak pakai toga, orang pintar, kan profesor gitu. Singkat cerita akhirnya berhasil. Dapat dikasih taunya gimana? Jadi dikasih taunya lewat SMS. Lewat SMS itu selamat, Anda terpilih menjadi peserta. Tapi gitu. pada saat akhirnya prosesi uji nyali tersebut berjalan, terus semua hal selain kamera, tempat, lighting, terus segala macam itu yang settingan, tapi sebenarnya pada saat uji nyalinya itu benar-benar alami nih. Itu kan banyak nangkep beberapa hal ya, kayak ada api, terus ada suara. Ya. Nih aku mau kasih tahu dulu ya buat yang dibalik
uji nyali itu seperti apa gitu kan, banyak yang seenaknya gitu ngegampangin gitu. Sebagai peserta sendiri tuh udah mau jadi peserta aja susah gitu kan, lewatin dulu seleksi, dicari, dipilih yang memang bener-bener kompeten gitu, yang komunikatif, yang ya mungkin bisa kesurupan salah satunya. Nah udah gitu kita ini selama kita mau perjalanan ke sana kita udah ditutup matanya, jadi kita nggak tahu bener-bener yang surprise gitu itu di mana. Dan itu pas lagi pakai tutup mata itu wangi banget. Tutup matanya. Iya, wangi banget. Boleh deh tanya sama peserta yang lain. Si penutup matanya teh wangi banget. Di perjalanan kita juga udah dimintain handphone gitu kan. Gak Nomor boleh... handphone buat dimodusin sama kru atau dimintain handphonenya. Astaga, ampun, jangan dibahas. Ya kan, lagi error nih. Terus udah gitu dimintain handphone, terus jam tangan gak boleh pakai, pokoknya cuma pakai baju ya kan. Terus udah gitu udah pakai penutup mata, kita ditaruh di, aku nggak tahu itu di mana, tapi aku disuruh duduk dan itu kerasanya tuh kayak di hutan gitu. Wah anjir, gunung nih gitu kan. Terus itu belum tahu posisinya waktu itu tahu dimana? belum. Terus di krunya tuh ngasih sugesti gitu kan, bayangin kalau kamu lagi ada di gunung, rasakan dinginnya gitu, dikasih sugesti gitu sebenarnya, tapi nggak sugesti yang aneh-aneh gitu, maksudnya ya untuk merasakan di situ. Nah disitulah yang menurut aku uji nyali sebenarnya. Jadi kita tanpa kamera, aku nggak tahu ada yang ngawasin, jarak dari peserta ke yang lain juga jauh kayaknya ya, dan itu kayak aku ngerasa sendirian. Nah di situ aku ngedengar suara yang aneh gitu, Kayak burung, gimana? suara burung, kayak suara burung tapi apa ya, apa ya namanya, Melengking. nah melengking gitu, tapi kayak ketawa gitu, hihi gitu kan. Aku ngerasa kayak anjir itu suara apa, burung apa gitu yang kayak gitu suaranya. Kok kayak lebih kayak orang ketawa gitu di situ. Terus aku ngerasanya itu dia tuh di atas gitu, maksudnya kalau di sebelah sini ya kan siapa tahu naro apa gitu di depan, ini kerasanya di atas, dari atas Suaranya gitu. Suaranya dari atas dan terbang gitu, kayak terbang. Dan di situ aku udah kayak nggak tahu harus gimana lagi. Akhirnya aku ini ngobrol lagi, belajar reportase, udah pernah 9 FM bla 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 gitu. Sampai didatengin sama krunya, disangka aku kesurupan. Terus Gitu. Lisa kenapa? sekencang itu Katanya ngomongnya tuh. berarti. Iya, karena aku takut banget. Terus udah gitu Lisa kenapa? Aku nggak kesurupan, aku belajar reportase. Aku bilang, buat apa belajar reportase? Ya nggak apa-apa, pengen aja kalau gitu. Terus ya udah, akhirnya ditinggalin lagi sama krunya, didatengin lagi, cukup lama tuh. Terus kita briefing, dibawa ke dalam, dibukalah penutup mata. Oh di sini. Akhirnya tahu. Iya gitu tahu, dan aku langsung takut gitu. Di sini mah aku gak berani karena waktu itu pernah kesana, dan itu diceritain di situ tuh angker gini-gini. Aku udah tau lah spot-spot mana yang serem gitu kan, apalagi sebelumnya pernah ada yang uji nyali di situ, ada ketangkep. Iya ngeri-ngeri lah pokoknya gitu deh. Pokoknya aku gak berani, jadi langsung kesugesti di situ. Setelah di briefing balik lagi langsung di make up gitu. Oh, Terus ditacap dulu lagi. touch up dulu katanya kan mau masuk kamera. Terus aku sempet kayak, oh boleh nggak eyelinernya kayak cat eye, sudah sekalian aja disamain ini, katanya tuh kostum badut mau, kata si krunya tuh. Itulah pokoknya kita seru-seruan sama krunya. Ya kita pasang apa namanya, tutup mata. Dan itu nungguin cukup lama karena kita dari jam 6 bayangin sampai jam 11. Dari jam berapa? 6 Oh sore. berarti Kita nyampe jam 7 lah. 7, 8, 9, 10, 11, bayangin 4 jam kita nunggu ditutup matanya. akhirnya mulai prosesinya adalah jam 11-an ke atas itu. Iya, pas lagi dia live gitu. Dan aku jadi peserta nomor 3. Nah, berarti kalau misalnya nih Lisa ngelihat konten horor serupa gitu, yang uji nyali, yang apa, percaya nggak sih sama yang kayak gitu? Sebenarnya kalau dari toh kan akhirnya setelah ini Lisa juga dapat tawaran buat nge-host kan? Nah, nge-host acara Dua Dunia, dan itu berhubungan dengan orang yang kesurupan gitu. Jadi sebenarnya aku kayak interview orang gila gitu, wawancara gitu. Aku mikirnya kayak ini bener nggak sih gitu. Karena aku pernah ada satu pengalaman di mana yang kesurupan itu banyak banget, kesurupan massal, dan aku kira bakal nyerang ustadznya, ternyata nyerang aku. Jadi aku udah kayak sumpah seram.
13.40 kita play. Bisa tidak menjawab itu? Tiba. Mau kemana? Sini aja. Kan aku Ini. banget kan terus langsung kesurupan. Nah, gitu itu aja. ditarik sama si makhluk itu terus langsung kesurupan, tarik Iya, kesurupan, tarik jadi kesurupan penonton gitu. dia dipegang doang langsung kesurupan semuanya gitu. Aku nggak paham ya, maksudnya kok bisa dengan cepat itu mereka langsung kesurupan. Mungkin Itu settingan nggak? enggak, Enggak. enggak tahu. Jujur. Sebagai host itu settingan nggak? Enggak, Jujur. enggak. Hostnya nggak tahu kan kalau itu. Udah habis kontraknya kan? Jujur aja dulu, jujur. Enggak kok, enggak, itu enggak settingan. Jadi sebenarnya kita ada 2 tim gitu, tim Trans 7 dan tim ustadznya gitu. Dan kita beda tim gitu loh. Jadi kita Trans Oh, 7 berarti ada possibility mungkin kalau settingan itu di ustadznya. Tapi ya aku ngeliat di sini sih enggak ya. Hostnya dirahasiain. Loh, enggak loh. Iya, bisa jadi hostnya nggak tahu. Iya. Teman-teman. 13.53. Nah kan, langsung nyerang diriku. Aku lagi santai cantik-cantik tiba-tiba nge-grab kaki aku gitu. Tapi memang posisinya pada saat itu aku lagi mens. Lagi datang bulan, terus langsung. Emang susahnya bilang, kamu lagi datang bulan ya? Iya. Bilang iya. Lagi Pantas kotor. kan ya. Kotor? Iya, maksudnya. Lagi kotor, kok mau kotor terus? Waduh. Nah, penjelasan gaibnya adalah si makhluk ini tahu dia ngerasain sesuatu yang berbeda, pastikan di elunya, entah lu ada salah, entah lu lagi kotor Ya. tadi, entah lu Sebenarnya lebih kayak mengganggu sih. Kita mengganggu mereka. Tapi kenapa hostnya diserang, bukan kameramen, bukan Nah, apa? iya, karena mungkin aku lagi di situ kali ya. Iya, bisa jadi. Itu adalah tanpa mendiskreditkan, sekali lagi seperti biasanya, tanpa mendiskreditkan si acara Dua Dunia ini bersama hostnya juga. Dia memastikan bahwa ini bukan settingan dari si pihak TV swastanya ya. Jadi mereka juga nggak ada yang tahu aku mens gitu. Dan tiba-tiba langsung Nyerangnya diserang. aku. Iya. Ada beberapa poin yang kenapa nyerangnya langsung pertama, kecuali dari kotor tersebut ya. Kenapa ke host, bukan ke lingkungan sekitar, terus kenapa bukan kameramen, kenapa bukan orang lighting, kenapa bukan kru make up gitu yang ada di sana juga, tapi yang diserang adalah hostnya, Karena yang berinteraksi dengan rajanya tuh aku sama si ustadznya. ustadznya gitu, dan yang paling menyebalkan itu aku sebenarnya. Berarti Karena aku yang- berani ibaratnya sekarang berani diambil sumpah kalau itu bukan settingan ya, dari pihak Trans 7, bukan Ya. settingan dari pihak Trans 7. Mm-mm. Bukan Hmm. settingan teman-teman. Aku nggak tahu. Dari pihak Trans 7 bukan settingan, tapi kita nggak tahu dari pihak yang- teman-teman yang ngejagain ya, Mm-mm. yang ngejagain tim ustadz dan yang lain-lainnya. Tapi Bukan memang- mendiskreditkan ustadz ya, tapi kami mencoba mencari celah apakah ini beneran konten yang real atau yang enggak. Tapi kalau dari sisi host dan Trans 7 ini bukan settingan kan. Bukan lah, Trans 7 mah nggak pernah nyeting. Nah, ini kita puterin coba. Ini salah satu kesurupan yang pernah kejadian di salah satu tempat di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Teman Lisa juga, Dimas, ini kesurupan. Oh ini nih yang dia masuk ke dalam, masuk keluar nih. Si Dimas ini nih. Tapi belum puas berarti dia. Ini Dimas kesurupan ular waktu itu. Nah, buat gua dan teman-teman nyari setan tuh hal-hal kayak gini tuh udah lucu gitu. Astaga ya, aku aja lucu liatnya, ya ampun. Buat kita tuh udah hal yang Dia nggak kesurupan aja emang ular sih. siapa nih, Dimas? Heeh. Oh, Dia emang ular, dia suka ganti-ganti kulit gue. ganti-ganti pacar. Nggak, kadang kulitnya gini, kadang baik, ntar lama-lama jahat, kadang-kadang PHP. Udahlah, nggak usah bahas. Kita balik lagi ya ke sini ya. Jadi gimana? Ini yang apa? Kesurupan ular itu ya? Kesurupan ular ya, memang wajar lah ya. Jadi wajar kalau Dimas kesurupan Oh, ular iya. tuh jadi wajar. Astaga, ular kesurupan ular. Kayak
Ya, Anjing lu semua. Itu sudut pandang dari orang yang pernah ikut uji nyali dan uji nyali lucu, terus akhirnya sempet dibully juga. nah itu dia. Aku pengen ngomong sebenarnya. Ngomong apa tuh, Mumpung boleh? ini kan menjadi wadah ditonton orang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau komen tuh ya bebas sih ya kan, hak-hak kalian gitu. Cuman aku yang bacanya ketika komen ada yang ngomong bacot lu anjing gitu, cari sensasi kayak gitu. Tolonglah gitu, balik lagi. Sebenarnya di balik uji nyali itu adalah ada seorang aku yang penakut, dan itu cara defensifnya aku, cara apa ya, mempertahankan diri aku supaya kuat gitu sampai akhirnya aku bisa lolos gitu selama 30 menit itu dalam uji nyali. Nah, jadinya ngomong ya seperti itu kan, tiap orang beda-beda ya. Ada yang memang pakai doa, ada yang memang kesurupan akhirnya. Kalau aku apa adanya gitu, aku pengen ngomong kayak gitu. Itu sebenarnya dari awal aku udah yang pis-pis kayak gitu, yang udah yang dari awal tuh bukan settingan aku pengen terkenal, enggak. Sebenarnya aku itu ya penakut gitu dan pengen buktiin sama keluarga kesurupan itu ya kesurupan gitu. Maksudnya kalau kita kuat nahannya ya kita bisa nggak kesurupan gitu, dan nggak usah terlalu percaya dengan ini setan itu setan gitu. Jadi ya udahlah, enjoy aja gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi please lah, stop bullying, jijik kali aku. Itu sih maksudnya haknya orang buat Hak orang buat mengkomen, hak orang buat mengungkapkan juga Ya, pendapatnya dia. Cuma balik lagi ada orang yang satu sisi yang menjadi subjek hasil komennya itu juga merasakan sakit hati gitu, Yes. merasakan gak enak. Padahal coba ditanya dulu kenapa dia seperti itu, baiknya gitu kan, maksudnya. kan orang liatnya cuman kayak Nah di sini mungkin ya teman-teman, gue udah nyari setan, gue nyari di Fixerem itu bikin konten horor yang komedik gitu, maksudnya bikin konten horor yang meremehkan setan, yang bercandain setan, yang ngerosting setan gitu. Dan prosesi kesurupan, prosesi segala macam itu buat kita udah jadi hal yang biasa dan udah hiburan aja gitu. Misalnya ada teman kesurupan ular, terus tiba-tiba dia ngosek-ngosek di tanah, di lantai gitu, buat kita udah lucu gitu kalau buat kita ya. Dan akhirnya Lisa di sini adalah orang yang mungkin salah satu dari orang yang dari dulu udah mengkomedikan hal-hal yang serem gitu kan. secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja dari bentuk self defense yang Ya. dilakukan sama Lisa. Jadi buat teman-teman nih Betul. yang mungkin Please jangan bilang bacot lu anjing, gitu kan sakit hati. Nah, itu dia. Ya memang aku membacot, tapi ya itu bentuk self defense sekali lagi ya. tuh jangan bilang aku anjing dong. Kalau mau agak bagusan burung merak gitu. Bacot tuh burung merak gitu kan. Burung. Kok burung? Nah, misalnya nih, gue kan ada konten nyari setan, gue ada konten fixer room gitu. Misalnya kita uji nyali lagi gitu, tertarik gak? Aku mau sih, tapi syaratnya satu. Apa? Di tempat terang, jangan yang gelap dong. Ya Kita nggak punya ampun. kamera inframerah, jadi pasti ada lampu. Kalau yang di tempat Seginilah warna cahayanya. Takut nggak? tetap takut. Seginilah warna cahayanya itu segini. Takut nggak? Takut. Takut. Bukan apa-apa masalahnya ya takut aja gitu, maksudnya ya udah trauma gitu kan Ya, waktu tuh semangatin Lisa. Nanti follow Instagram Lisa ada di bawah sini atau cek di description. Sampai jumpa. Terima kasih udah ngomenin konten horor televisi hari ini ya. Kita ngomenin konten horor televisi dan mengutarakan pendapat juga tentang orang-orang yang ngekomenin Lisa. Tuh, stop bullying ya teman-teman. Terus apakah salah kalau itu dari bentuk self defense? Kalau di gue memang konsepnya seperti itu, bukan bentuk self defense. Bentuk self defense gue ya berantem sama setannya gitu kalau Iya. misalnya ada setan. Nah ya ada yang diajak berantem gitu kan. Kalau aku lebih ke menghibur diri sendiri. Sampai jumpa di komen Rano selanjutnya. Dadah. Dah.